Catfishing adalah tindakan kejahatan pemalsuan identitas secara online dengan tujuan untuk memikat orang lain ke dalam sebuah hubungan romantis. Kebanyakan korban biasanya mengalami kerugian psikis maupun finansial. Tetapi dalam beberapa kasus, pelaku catfishing memanfaatkan korban untuk melakukan kejahatan. Seperti yang terjadi pada tahun 2019 di Alaska, Amerika Serikat. Ada seorang gadis sampai tega menghabisi temannya yang menderita keterlambatan demi memenuhi permintaan pacar palsunya. Kasus kali ini adalah permintaan dari sahabat Weekly, user DM4CG2JE3Ki, Ibu Ayu Arinta, dan Triple CS Mom 0808. Mari sama-sama kita simak kasusnya berikut ini. Cynthia Hoffman atau biasa dipanggil Sissy adalah pelajar SMA berusia 19 tahun asal kota Anchorage, Alaska yang menderita keterlambatan dalam perkembangan intelektualnya. Cynthia adalah kesayangan ayahnya, begitupun sebaliknya. Cita-cita Cynthia sederhana. Setelah lulus SMA nanti, Cynthia ingin mendapat surat izin mengemudi agar bisa membantu bisnis konstruksi milik ayahnya. Cynthia menyadari kondisinya yang berbeda dari teman-teman di sekolah membuatnya sulit diterima dalam pergaulan. Karena itu, Cynthia sangat senang ketika Denali Bremer, temannya satu SMA, mau berteman dengannya. Sayangnya, sebuah tragedi terjadi. Semua berawal pada tanggal 2 Juni tahun 2019 ketika Denali Bremer mengajak Cynthia pergi mendaki di pinggiran kota Anchorage. Selain Cynthia, Denali juga mengajak temannya Caden McIntosh. Ketiga remaja itu kemudian memulai pendakian menuju air terjun Thunderbird. Malamnya, Timothy Hoffman jadi sangat khawatir karena putrinya Cynthia tidak kunjung pulang ke rumah. Kekhawatirannya berubah menjadi firasat buruk ketika menerima pesan Denali Bremer yang mengatakan bahwa mereka mengantarkan Cynthia ke pendakian Eagle Park. Keesokan harinya, media lokal sudah menyebarkan kabar menghilangnya Cynthia beserta foto dan ciri-cirinya. Para sukarelawan ikut membantu pihak berwenang dalam proses pencarian. Mereka menyisir kawasan pendakian Eagle Park menuju ke air terjun Thunderbird, sesuai informasi dalam pesan Denali. Di hari kedua pencarian, akhirnya mereka menemukan jasad wanita tersangkut di pinggiran sungai Eklutna yang berada di pinggir jalur pendakian. Hasil otopsi menyebutkan jasad itu adalah Cynthia Hoffman yang dilaporkan menghilang sehari sebelumnya. Kondisinya sangat mengenaskan, ditemukan dalam kondisi masih terikat lakban, serta mulut tersumpal. Selain itu, ada bekas cedera senpi pada bagian belakang kepalanya. Denali Bremer, sebagai orang terakhir yang bersama Cynthia, diminta untuk memberikan keterangannya di kantor polisi terkait kematian Cynthia. Berdasarkan pengakuannya, pada tanggal 2 Juni itu, Denali datang menjemput Cynthia dengan seorang teman bernama Caden McIntosh. Mereka bertiga kemudian pergi mengantarkan Cynthia ke area pendakian mengendarai mobil SUV pinjaman milik Caleb Leyland. Sesampainya di sana, Denali mengabari keberadaan Cynthia kepada ayahnya. Setelah itu, Denali mengaku tidak tahu apa yang terjadi pada Cynthia. Berdasarkan percakapan dalam ponselnya, diketahui Denali Bremer sedang menjalin hubungan daring dengan seorang pria yang mengaku sebagai jutawan tampan asal kota New Salisbury di Indiana bernama Tyler. Denali dan Tyler sering bertukar konten tak senonoh. Dalam beberapa pesannya, Tyler bercerita tentang hasratnya pada daun muda. Dia meminta Denali untuk memperkaos seseorang di hadapannya. Karena Tyler berada di luar negara bagian Alaska, pihak kepolisian kota Anchorage kemudian melibatkan kepolisian federal dalam penyelidikan mereka. Kepolisian federal berhasil menemukan sosok Tyler yang sebenarnya. Pria itu bernama asli Darren Skillmiller. Darren bukan jutawan seperti pengakuannya. Dia hanyalah seorang pengangguran berusia 21 tahun yang masih hidup menumpang di rumah kakeknya. Kerjanya sehari-hari hanya main game dan menipu para gadis lugu secara online demi memenuhi hasrat menyimpangnya.
Pemuda mesum itu segera ditangkap atas tuduhan kejahatan dengan korban di bawah umur dan diekstradisi ke Alaska untuk menjalani proses hukumannya. Di hadapan penyidik federal, Darin mengaku menjanjikan imbalan sebesar $9 juta kepada Denali bila berhasil menghabisi seseorang untuknya. Mereka berdua sepakat untuk memilih Cynthia Hoffman sebagai sasaran pertama dan berencana menghabisi korban lain setelah Cynthia. Setelah penangkapan Darin Skillmiller, barulah Denali Brehman tersadar bahwa selama ini dirinya telah menjadi korban catfishing. Denali langsung melemparkan semua kesalahan kepada Darin. Dia mengaku jadi korban pemerasan dan manipulasi Darin hingga tega menghabisi Cynthia dengan iming-iming uang. Dengan alasan pendakian, Denali berhasil menggiring Cynthia ke kawasan Eagle Park di mana air terjun Thunderbird berada. Denali dibantu Kayden segera melakban tangan dan kaki serta menyumpal Cynthia agar tidak melawan. Tak lama kemudian, Kayden mendor Cynthia dari belakang, kemudian membuang jasadnya ke sungai Eklutna. Setelah aksi mereka selesai, Denali mengabari keberadaan Cynthia kepada ayahnya. Mereka kemudian berkendara ke Taman Lionsgate untuk membakar semua barang pribadi milik Cynthia dan membuang senpi yang mereka gunakan. Pihak kepolisian kemudian menangkap 4 orang yang ikut membantu aksi Denali. Mereka adalah Kayden McIntosh yang berperan mendor Cynthia, Caleb Leyland yang meminjamkan mobilnya, dan 2 remaja lain yang namanya dirahasiakan karena terlalu belia. Keempatnya bersedia membantu Denali karena iming-iming uang. Proses persidangan keempat tersangka yang ditangkap pada akhir tahun 2019 berlangsung secara bertahap. Pada tahun 2023, Darin Skillmiller mengaku bersalah atas semua tuduhan dan dijatuhi hukuman 99 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Alaska. Sementara itu, Denali Brehman dan Caleb Leyland juga mengaku bersalah atas semua tuduhan. Tetapi Kayden McIntosh masih bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah, meski dialah yang menarik pelatuk. Hingga kini mereka masih menunggu persidangan dan keputusan hukuman. Semuanya diancam dengan hukuman penjara antara 30 hingga 99 tahun. Meski dalam persidangan awal Denali menyatakan penyesalan dan permohonan maaf atas aksinya, tetapi Timothy Hoffman mengaku tidak akan pernah melupakan perbuatan para pelaku kepada Cynthia, putri kesayangannya. Cita-cita sederhana Cynthia ingin membantu usaha ayahnya setelah lulus SMA nanti akhirnya terhenti di tangan teman yang dipercayanya. Akibat aksi catfishing yang dilakukan oleh Darin Skillmiller, satu nyawa melayang sedangkan kehidupan remaja lainnya hancur berantakan dan harus berakhir di balik jeruji. Jangan mudah terperdaya pada gombalan seseorang yang baru kita kenal, apalagi secara online. Karena semua yang terdengar terlalu manis, biasanya tidak nyata. Sekian dulu kasus weekly hari ini, sampai bertemu dalam kasus berikutnya. Terima kasih. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't